Siapkan wadah untuk merebus. Yang aku pakai 2 bungkus pop ice rasa blueberry. Teman-teman boleh pakai rasa apa aja sesuai selera teman-teman. Kita masukkan 2 bungkus pop ice. Tambahkan 10 sendok makan tepung terigu. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Tambahkan air 250 ml. Jika sudah, kita aduk rata. Nah, ini langsung aja kita masak pakai api yang kecil. Kita masak sampai menggumpal. Nah, segini cukup, siap kita angkat. Ini yang sudah matang, langsung aja kita bentuk sesuai selera. Biar nggak lengket, aku tangannya dikasih minyak goreng ya. Dan biar ukurannya itu sama, aku pakai sendok takar untuk mengambilnya. Kita bentuk pipi, kemudian kita lubangi di tengahnya kayak gini, bentuk donat kayak gini. Teman-teman boleh pakai bentuk apa aja. Nah, kayak gini ya. Aku pakai sendok takar untuk takarannya kayak gini. Teman-teman juga boleh ditimbang. Kita bentuk bulat, kemudian kita pipihkan, tengahnya kita kasih lubang. Nah, kayak gini, lakukan sampai selesai ya, sampai semuanya itu habis. Nah, ini dia yang sudah jadi, langsung aja kita goreng. Kita goreng di minyak yang panas, goreng sebentar aja ya, karena ini tuh sebenarnya udah matang. Ini sudah matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semuanya sampai selesai. Nah, untuk di atasnya aku pakai coklat batang kayak gini. Yang aku pakai merek RM, teman-teman boleh pakai merek apa aja. Siapkan wadah, kemudian kita ambil setengah coklat batangnya, kita potong kecil. Selanjutnya kita tim. Tambahkan minyak goreng kurang lebih 100 ml. Nah, ini sudah mencair kayak gini teksturnya. Ini tidak terlalu kental ya, kayak gini. Untuk donat yang tadi kita bikin kayak gini. Dan untuk bungkusnya aku pakai bungkus mika kecil seperti ini.
kita ambil, kemudian kita siram pakai coklat. Nah, kayak gini, lakukan sampai selesai ya, sampai semuanya habis. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Untuk di atasnya teman-teman boleh kasih hiasan apa aja. Aku pakai taburan meses yang warna-warni. Ini bentuknya menarik dan rasanya juga enak. Kita pakai tusuk sate secukupnya aja. Dan di sini aku pakai pisang kepok, aku pakai 3. Kita kupas dulu pisangnya. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jika sudah kita potong, di sini kita potong bulat aja. Kira-kira kurang lebih 1 cm. Siapkan tusuk sate, dan untuk tusuk satenya aku bagi 2 aja kayak gini. Ini biar mudah pas digoreng dan lebih ekonomis juga. Jika sudah kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini, untuk satunya aku isi 3. Teman-teman bisa disesuaikan aja, bisa dikurangin atau ditambahin sesuai selera teman-teman aja. Nah, hasilnya itu kayak gini. Lakukan semuanya sampai selesai. Jika sudah selesai, langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Ini warnanya sudah mulai coklat keemasan, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semuanya sampai selesai. Selanjutnya kita lelehkan coklat batang. Ini aku pakai sedikit aja karena tadi aku pisangnya juga sedikit. Buat teman-teman yang mau dijual lagi bisa disesuaikan aja bahannya, bisa ditambahin lagi. Tambahin minyak ya, kurang lebih 2 sendok makan sambil kita aduk kayak gini. Tunggu sampai meleleh. Nah, ini dia sudah mulai meleleh kayak gini, cukup. Ini dia pisang yang tadi sudah kita goreng, kayak gini hasilnya. Dan ini coklat yang tadi sudah kita lelehkan. Pisangnya kita olesi pakai coklat yang tadi sudah kita tim. Untuk olesinya, ini pisangnya udah di suhu ruang ya, jadi nggak panas lagi. Kalau panas nanti coklatnya itu nggak nempel sempurna ke pisangnya. Kita olesi pakai coklat. Dan yang sudah diolesi coklat bisa ditambahin topping sesuai selera teman-teman. Boleh dikasih meses atau sprinkle atau kacang sesuai selera teman-teman aja.
Nah, kalau ini aku pakai sprinkle di atasnya, ini bisa kita langsung jual. Nah, kalau kita tunggu beberapa menit, ini coklatnya itu mengeras sendiri ke pisangnya. Jadi kayak es kulkul, tapi ini tuh versi yang digoreng ya. Lakukan sampai selesai, sampai semuanya habis. Di sini aku pakai 1 buah pisang tanduk. Kita kupas dulu pisangnya. Jika sudah kita haluskan, teman-teman bisa halusin pakai parutan atau pakai garpu sesuai selera teman-teman aja. Nah, ini dia pisangnya sudah halus kayak gini. Kita tambahkan 1 butir telur ayam. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Biar rasanya nggak hambar, kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita aduk sampai rata. Nah, ini dia sudah mulai tercampur rata. Siapkan kulit lumpia secukupnya aja. Kemudian ini sebagai perekat aku pakai larutan tepung terigu dan air. Kita ambil kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian kita taruh di atas kulit lumpianya, kita lipat. Ujungnya kita kasih olesan tepung terigu dan air yang sudah dilarutin. Ini tuh dijamin pas digoreng itu nggak bakalan lepas. Hasilnya kayak gini ya. Lakukan sampai selesai, sampai semuanya itu habis. Dan ini dia hasilnya sebanyak ini. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Nah, ini dia hasilnya itu kayak gini. Dan untuk tekstur di dalamnya itu seperti ini tuh enak banget. Untuk di atasnya teman-teman bisa dikasih topping glaze, rasa apa aja sesuai selera teman-teman. Pertama kita potong dulu sosisnya. Ini aku pakai 4 sosis. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Ini aku kupas dulu plastiknya. Dan untuk memotongnya, aku potong kayak gini aja. Sosis yang sudah dipotong kita goreng sebentar aja ya.
Nah, ini sudah mulai matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian aku pakai 1 batang daun bawang, kita potong kecil. Ini sosis yang sudah kita goreng, kemudian kita tambahkan daun bawang. Tambahkan 1 butir telur. Seperempat sendok makan kaldu bubuk. Seperempat sendok makan garam. Ini aku kasih bumbunya nggak terlalu banyak ya, biar nggak terlalu asin. Dan seperempat sendok makan penyedap, ini optional, boleh dikasih atau tidak. Seperempat sendok makan lada bubuk. Dan kurang lebih setengah sendok makan kecap manis. Selanjutnya kita aduk rata. Ini aku pakai kulit lumpia, kita ambil secukupnya aja, kemudian kita gulung. Ujungnya kita olesi tepung terigu dan air yang sudah dilarutin. Ini dijamin tuh pas digoreng gak bakalan lepas. Lakukan berulang ya sampai semuanya itu habis. Jika sudah semuanya kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Nah, ini dia hasilnya itu kayak gini. Dan untuk tekstur di dalamnya seperti ini itu enak banget. Di sini aku pakai 3 siung bawang putih, 5 bawang merah. Untuk ukurannya kecil-kecil ya. Jika teman-teman punya besar bisa disesuaikan aja. 6 kencur ukuran kecil-kecil. 3 cabai pedas, buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabenya. Setengah sendok teh merica, teman-teman boleh pakai merica bubuk. Jika sudah kita haluskan. Halus seperti ini cukup. Kita tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tumis sampai matangnya itu merata ya, jangan lupa diaduk. Tambahkan 2 gelas air karena makaroninya itu masih mentah, jadi ini aku pakai air yang banyak. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini dia sudah mendidih, kita tambahkan 1 genggam makaroni. Kita aduk sampai lembek atau melar. Tambahkan bumbu setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, setengah sendok makan gula pasir. Jika sudah, tambahkan telur, kemudian kita aduk rata. Tunggu sampai meresap. Nah, ini dia yang sudah jadi makaroninya. Kemudian sebagai perekat aku pakai campuran tepung terigu dan air.
Siapkan kulit lumpia secukupnya aja. Selanjutnya kita ambil kurang lebih 1 sendok makan. Kita taruh di ujungnya kayak gini. Kemudian kita lipat. Ujungnya kita kasih perekat biar pas digoreng itu nggak lepas. Nah, ini dia hasilnya kayak gini. Lakukan berulang sampai selesai. Jika semuanya udah selesai, langsung aja kita goreng. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Ini sudah mulai matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semuanya sampai selesai. Nah, ini dia lumpianya sudah jadi, siap dihidangkan atau dijual. Buat pecinta seblak pasti suka ini, karena ini tuh enak. Dan untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini. Kalau teman-teman pakai cabai merah, ini di dalamnya merah, tapi karena aku nggak suka pedas, jadi aku pakainya sedikit. Pas pisangnya, kemudian kita taruh di wadah. Untuk pisangnya aku pakai pisang kepok, teman-teman boleh pakai pisang tanduk atau pisang raja. Jika sudah, kita haluskan pakai garpu. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jika sudah, tambahkan 2 sendok makan gula pasir sambil kita aduk rata. Kita sisihkan dulu pisangnya.
Siapkan kulit pangsit, kemudian kita belah jadi 2 kayak gini, kita potong. Dan sebagai perekatnya aku pakai campuran tepung terigu dan air kayak gini. Dan ini kulit lumpia kita pisahkan dulu satu persatunya. Jika sudah, kita ambil 1 sendok garpu, kita kasih di ujungnya, kemudian kita lipat. Lipatnya sesuai selera teman-teman, dan ujungnya kita kasih lem pakai terigu. Ini biar nggak lepas pas digoreng. Nah, hasilnya kayak gini, lakukan sampai selesai, sampai semuanya itu habis. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya, biar matangnya itu merata. Ini dia udah mulai matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita siapkan coklat. Ini aku mau tim coklatnya dulu biar meleleh. Aku pakai coklat sedikit aja ya. Buat teman-teman yang dijual lagi bisa disesuaikan aja bahannya. Tambahkan minyak goreng ya. Nah, ini dia coklat yang sudah kita tim tadi, hasilnya kayak gini. Kita sisihkan. Lumpia yang tadi sudah kita goreng, hasilnya kayak gini. Kita olesi pakai coklat.
Nah, hasilnya kayak gini. Untuk di atasnya teman-teman boleh kasih hiasan apa aja sesuai selera teman-teman. Ini aku kasih sprinkle di atasnya. Aku pakai 2 buah sosis kita parut seperti ini untuk memudahkan. Seperti ini hasilnya. Jika sudah, kita tambahkan 1 butir telur. Satu batang daun bawang yang sudah diiris kecil. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita aduk. Biar rasanya nggak hambar, kita tambahkan bumbu. Setengah sendok makan kaldu bubuk. Seperempat sendok makan lada bubuk. Setengah sendok makan penyedap. Seperempat sendok makan garam. Kurang lebih 1 sendok teh kecap. Jika sudah, kita aduk kembali sampai rata. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Ini sudah rata, kita sisihkan dulu. Sebagai perekat, aku pakai tepung terigu dan air yang sudah dicampur. Secukupnya kulit lumpia. Kita ambil kurang lebih 1 sendok makan. Kita taruh di atas kulit lumpia, kemudian kita lipat. Dan untuk ujungnya kita kasih lem kayak gini. Ini biar pas digoreng itu nggak lepas. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan berulang sampai selesai.
Nah, ini dia hasilnya dari 2 buah sosis, banyak banget. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Ini warnanya sudah mulai coklat keemasan, tandanya sudah matang. Siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semua sampai selesai. Dan untuk hasilnya itu kayak gini. Ini dari 2 buah sosis, hasilnya sebanyak ini. Untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini. Ini matang sampai ke dalam ya. Nah, buat teman-teman yang mau makannya sama saus sambal, mayones atau cabai, bisa, ini tuh enak. Kulit lumpianya kita potong seperti ini. Ini aku bagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Sebagai berkat aku pakai larutan tepung terigu dan air kayak gini. Yang pertama kita ambil seperti ini, kemudian kita olesi semuanya. Jika sudah kita lipat seperti ini bentuk segitiga, kemudian kita olesi lagi dan ujungnya kita gulung seperti ini. Ini tuh dijamin gak bakalan lepas pas digoreng. Kalau masih ada yang tersisa kayak gini, kita lem lagi sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Lakukan berulang sampai selesai. Jika udah, langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Kita goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya teman-teman, biar matangnya itu merata. Jika sudah, kita tiriskan. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Nah, ini udah mulai matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semua sampai selesai. Kemudian di sini aku pakai coklat patang. Yang aku pakai merek RM kayak gini. Teman-teman boleh pakai merek yang lain sesuai selera aja. Kemudian kita ambil secukupnya aja coklat patangnya, kita potong kecil-kecil. Jika sudah, kita tim coklatnya, kita tambahkan minyak goreng.
kurang lebih 100 ml. Dan coklat batangnya aku pakai setengah. Kita panaskan sampai mencair, teksturnya tuh kayak gini. Nah, ini dia coklat yang sudah ditim kayak gini. Ini encer ya. Kita sisihkan. Ini yang udah matang kayak gini. Kita taruh di wadah. Teman-teman boleh pakai wadah apa aja. Ini aku pakai mika kayak gini. Kita masukkan. Ambil secukupnya aja. Jika sudah, kita siram pakai saus coklat yang tadi kita bikin. Jika sudah, kita sisihkan, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia yang sudah jadi kayak gini. Teman-teman di atasnya boleh kasih topping apa aja. Di sini aku mau kasih topping meseseres kayak gini. Ini tuh enak banget, ada rasa gurih, ada rasa coklatnya juga. Teman-teman bisa jual 1000-an, ini tuh untung banget. Kita siapkan wadah, kemudian kita rendam mie keringnya pakai air panas. Bebas ya, teman-teman boleh pakai mie kering apa aja sesuai selera teman-teman. Ini aku pakai 3. Secukupnya kita siram pakai air panas. Jika sudah, kita sisihkan. 1 batang daun bawang kita iris kecil. 6 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka. Dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan kita masukkan. Teman-teman boleh pakai bawang putih bubuk. Kemudian kita tambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, 1/4 sendok makan lada bubuk. Kemudian kita aduk rata, jadi kita tinggal kasih air. Tambahkan mie yang tadi sudah kita rendam pakai air panas. Sebelumnya mie-nya sudah kita tiriskan. Tambahkan air panas kurang lebih 100 ml. Ini harus air panas ya. Jika sudah, kita aduk rata. Nah, seperti ini teksturnya. Kemudian sebagai perekat aku pakai tepung terigu dan air sebagai lemnya. Teksturnya seperti ini ya. Siapkan kulit pangsit, kemudian kita ambil kurang lebih setengah sendok makan atau sesuai selera teman-teman. Ini karena kulit pangsitnya kecil, jadi aku pakai sedikit aja.
Dan ujungnya kita olesi pakai lem yang tadi sudah kita bikin. Di sampingnya juga ya, biar merekat. Nah, ditutup kayak gini, kita lipat. Jadi kayak gini, lakukan berulang sampai selesai ya. Kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Nah, ini dia hasilnya kayak gini. Untuk tekstur di dalamnya itu seperti ini matang sampai ke dalam ya. Teman-teman bisa ditambahin saus sambal atau mayones sesuai selera teman-teman. Di sini kita haluskan dulu sosisnya. Ini aku pakai parutan keju ya. Sosisnya aku parut. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Gue ngarepe kaca sih. Nah, ini yang sudah diparut kayak gini. Tambahkan setengah batang daun bawang yang sudah diiris kecil. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Tiga sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan penyedap, setengah sendok makan garam, seperempat sendok makan lada bubuk, nah kemudian kita aduk rata. Jadi nanti kita tinggal kasih air aja biar rasanya juga merata. Ikan air kurang lebih 150 ml. Jika sudah mendidih, langsung aja kita masukkan ke adonan yang tadi sudah kita bikin. Aku pakai air panas yang mendidih karena biar nanti pas digoreng itu matang semuanya. Aduk kembali sampai rata. Untuk teksturnya seperti bubur ya. Nah, teksturnya seperti ini. Siapkan kulit lumpia. Ini kita lepas dulu untuk memudahkan pas naruhnya. Jadi tinggal naruh doang. Sebagai perekat aku pakai larutan tepung terigu. Kita kasih kurang lebih 1 sendok makan. Aku kasih di ujung seperti ini ya. Jika sudah, kita lipat untuk bentuknya sesuai selera teman-teman ya. Kemudian kita olesi pakai lem dari tepung terigu dan air. Kita gulung. Nah, kayak gini hasilnya. Lakukan berulang sampai selesai ya.
Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya, biar matangnya itu merata. Nah, ini menurutku udah matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semuanya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Untuk tekstur di dalamnya itu seperti ini matang sampai ke dalam ya. Siap dihidangkan atau langsung dijual. Di sini aku pakai pisang kepok. Kita haluskan menggunakan garpu. Nah, halus seperti ini cukup. Tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Kental manis 3 sendok makan atau 1 saset. Dan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk rata. Nah, sampai kayak gini ya. Selanjutnya kita siapkan kulit pangsit. Untuk tambahannya aku kasih seres coklat. Teman-teman juga boleh pakai selai atau glaze. Dan sebagai perekat aku pakai larutan tepung terigu. Teksturnya kayak gini ya. Kita ambil kurang lebih 1 sendok atau secukupnya aja, kemudian kita taruh di kulit pangsitnya. Tambahkan seres secukupnya. Untuk samping ujungnya kita kasih perekat. Dan dilipat kayak gini, ini biar pas digoreng itu nggak keluar atau nggak ngebuka. Lakukan sampai selesai ya, sampai semuanya itu habis. Nah, ini dia untuk hasilnya kayak gini. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik. Nah, ini menurutku sudah mulai matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semua sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya kayak gini. Siap kita jual atau kita hidangkan sesuai selera teman-teman. Dan untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini. Ini tuh kriuk di luar tapi di dalamnya itu enak. Dan ini matang sampai ke dalam kayak gini, enak banget. Untuk di atasnya teman-teman bisa dikasih topping glaze atau keju coklat sesuai selera teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.